Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Coach memasukin videotik yang kelima ya, modul pembelajaran yang keempat, yaitu tentang pemahaman wirausaha. Dari modul yang pertama dan modul yang ketiga, nah di modul keempat ini dirangkum dalam sebuah judul yaitu pemahaman wirausaha. Setelah kemarin kita open mind, bagaimana how to start berwirausaha, bagaimana memulai untuk kita punya usahe ya kalau teman-teman dari tanah Betawi, yuk kita usahe ya. Kebetulan Gojo juga pernah punya acara di Benz Radio selama 10 tahun dengan judul Ayo Kita Usaha ya. Alhamdulillah 10 tahun berjalan dengan lancar dan sudah banyak sekali bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di Jakarta, Jabodetabek yang sering mendengarkan dan sudah punya usaha dan alhamdulillah sekarang usahanya masih berputar. Hari ini Coach Yo akan sharing modul yang keempat yaitu pemahaman wirausaha. Insya Allah memberikan manfaat dan inspirasi. Tunggu sebentar, Coach Yo akan siapkan presentation deck-nya ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sesi modul keempat pagi ini ya, itu pemahaman wirausaha. Nah, dari kita mengupas dulu makna dari wirausaha ya. Wirausaha itu hampir sama dengan wira swasta. Jadi kita tidak bergantung lagi kepada orang lain. Kalau orang Jawa bilang tidak ngenger lagi kepada orang lain. Istilahnya tidak bekerja ikut perusahaan dengan orang lain. Jadi kita mengupayakan kegiatan usaha kita sendiri dengan kemampuan kita sendiri, dengan rezeki kita sendiri, dengan modal kita sendiri, dan hasilnya juga kita nikmatin sendiri. Nah, kalau dari bahasa Sanskerta itu wira itu adalah manusia unggul. Kan pernah ada juga film di layar lebar Wiro Sableng ya. Itu selalu kesatria yang berjuang atas nama kebaikan dan menolong orang, memberi manfaat kepada banyak orang. Di sini wira juga adalah manusia unggul, manusia teladan, berbudi luhur dan berani. Swa itu artinya sendiri. Sta artinya berdiri. Jadi wira swasta, wira usaha itu keberanian dan keteguhan dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri. Nah, ini yang harus kita memiliki pemahaman bahwa kita nggak boleh lagi bergantung sama orang. Nah, Coach Yo menyarankan jangan pernah lepas kita dari Allah. Nomor satu Allah, nomor dua Allah, nomor tiga Allah. Kita harus selalu berdoa. Nah, ini Coach Yo merumuskan, meramukan doa wirausaha mandiri ya. Arahan doa dan selalu diinternalisasi dalam awal bawah sadar Anda. Apapun agama dan kepercayaan Anda, berdoalah dengan cara Anda sendiri pada Tuhan dan mintalah, ya Tuhan, berikanlah aku kebahagiaan, kesehatan, kekayaan, namun yang lebih penting Tuhan, berikanlah hati yang selalu rendah hati dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Aku adalah seorang pemancar energi, pribadi yang percaya diri, pribadi yang berorientasi pada prestasi, pribadi yang berani mengambil risiko, pribadi yang berjiwa independen, pribadi yang kreatif dan inovatif, pribadi yang ulet dan tekun, pribadi yang cepat bertindak dan bersikap. Tuhan, berikanlah aku kekuatan dan stamina, disiplin, determinasi, ketekunan, dan ketabahan, cinta dan ketulusan, ketenangan pikiran, dan kesejahteraan, jiwa dan semangat bagi kehidupanku di dunia yang sangat indah ini. Tuhan, berikanlah aku kemauan dan kemampuan hasrat yang membara di dalam dada untuk mengeksplorasi dan menemukan, belajar dari berubah untuk menjadi orang yang lebih baik, sehingga aku dapat mencintai keluargaku dan penuh ketulusan hati,
Dengan fondasi yang kuat, aku menggapai terlebih dahulu dengan cinta dan percaya untuk melayani sesama dengan cara yang berharga. Tuhan, kami percaya, cinta, kepasrahan, dan pengorbanan. Amin. Itu adalah doa wirausaha ya, kalau bisa dibaca setiap pagi, diinternalisasi di alam bawah sadar Anda, sehingga Anda akan menjadi pribadi yang kemarin kita bahas, pribadi unggul, pribadi penuh cinta, pribadi penuh kasih sayang, suka menolong, berbagi kebaikan kepada sesama. Nah, ini adalah harapan daripada platform entrepreneur yang dibangun ini oleh Coach Yo bersama sahabat mulia Coach Yo ya. Baik, kita teruskan. Nah, ini kita tentunya tidak selalu bicara tentang Coach Yo, bicara tentang Anda. Kalau di Jawa panjenengan, kalau bahasa Inggrisnya itu adalah you, kalau bahasa Mandarinnya adalah ni, kalau saya itu wo. Ni hao ma, bagaimana kabarnya? Tentunya harus dijawab dengan yang namanya wo hen hao, saya baik-baik saja. Nah, Anda untuk memulai menjadi seorang pewirausaha, menjadi seorang UMKM, bermula dulu dari employee, menjadi sales employee. Belum bisa membayar orang, kita sendiri yang mengerjakannya, menyapu, membungkus, merapikan, mendisplay, menjual, semua job-job description itu harus kita yang melakukan. Nah, setelah itu baru kita naik kelas lagi, merge on her business ya. Kalau kita sudah semuanya berjalan, ada turnover, ada omset, sehari bisa kejual 20, kejual 40. Nah, nampaknya sudah ada rezeki yang bisa dibagi, cari asisten untuk memproduksinya. Anda memegang function-function yang lain. Setelah itu nambah lagi satu orang lagi, Anda sudah menjadi business owner. Setelah business owner, Anda bisa menduplikasi ke outlet ke berapa, ketiga, keempat, di situ Anda sudah mulai menjadi investor. Dan saat Anda berpartner dengan orang lain atau tetap menduplikasi outlet Anda, omset Anda hingga naik, Anda akan menjadi seorang entrepreneur. Disitulah kematangan Anda akan diuji untuk bersaing dengan para kompetitor Anda. Nah, tapi perlu untuk semua perjalanan itu dicek ya diri Anda. Belief-nya ada nggak? Keyakinannya ada nggak? Visinya ada nggak? Passion-nya ada nggak? Knowledge-nya ada nggak? Disiplinnya ada nggak? Nah, itu masing-masing kasih skor maksimum 20. Anda di posisi rating Anda berapa? Kalau rating Anda masih 60, yang lemahnya di mana? Knowledge-nya masih ini. Oh, saya mau bisnis bakso. Anda nggak tahu cara bikin bakso. Semuanya ada referensinya di YouTube, tinggal dicari, tinggal dipraktekkan, diulang-ulang sampai kualitas produk kita itu disukai oleh masyarakat atau calon pembeli. Nah, ini nilai diri Anda ya. Kemudian masalah pasti akan selalu datang menghampiri. Baru ini ternyata dapat dagingnya kurang bagus. Baru masarin ternyata orang bilang kemahalan. Nah, problem-problem itu akan selalu hadir, selalu mendatangin kita. Yang paling penting ya, jangan pernah takut dan jangan pernah menghindar. Jangan lari dari masalah, hadapi ya. Di sini sambil berjalan, tulislah kelemahan daripada diri Anda. Kelemahan-kelemahan itu dipelajari dan pelan-pelan diterminasi, dihilangkan dari diri Anda. Bangunnya selalu jam 8. Harus dihapus itu. Bangun harus selalu sholat subuh. Sholat dulu. Jangan lupa internalisasi doa wirausaha mandiri seperti yang sudah sampaikan di muka ya. Kemudian, nah tentunya kalau sudah mempunyai aktivitas yang rutin, ada repetisi seperti sholat 5 waktu, seperti berzikir, mintalah apa yang Anda inginkan. Ingin umroh, ingin membahagiakan Bunda, ingin Bunda naik haji, apa tuliskan secara spesifik, visual, dan terukur. Karena itu menjadi doa dan menjadi penyemangat Anda dalam beraktivitas produktif menghasilkan pundi-pundi keuangan untuk keluarga. Formula untuk kesuksesan dan kehidupan Anda adalah simple. Anda ingin apa, kemudian tuliskan untuk mencapai. Misalnya Anda ingin umroh. Umroh sekarang kurang lebih harganya 25 juta. Kalau omset sehari atau sebulan Anda menghasilkan 1 juta, tinggal 25 juta dibagi 1 juta. Membutuhkan berapa bulan? Oh, ternyata butuh 25 bulan. Oh, kurang lebih 2 tahun saya bisa menabung. Oh, kalau baru separuh bisa dikumpulkan dari 1.500.000, berarti tinggal didobel selama 4 tahun saya menabung 500 setiap bulannya,
insya Allah 4 tahun bisa terkumpul dan mungkin Bunda bisa diberangkatkan umroh. Seperti itu, sesederhana itu formula untuk kesuksesan dan kehidupan Anda. Dan kerjakan yang paling penting ya. Kemudian people needs. Nah, ini selalu ada tahapannya. Menjadi seorang employee, kemudian karyawan sendiri, dan bisa mempekerjakan orang nggak perlu harus menjadi karyawan tetap, mungkin menjadi orang yang paruh waktu, pagi datang, siang pulang, nah, dengan ongkos yang didiskusikan sesuai akad. Mbak kerja dari pagi sampai setengah hari 50 ya, oke, sepakat akad 50. Nah, itu bisa seperti itu, baru naik ke business owner, naik ke investor, kemudian yang terakhir ke entrepreneur. Fondasi utama usaha adalah clarity, keikhlasan, kejelasan, visi, misi, budaya kerja, dan passion dan belief. Kalau tadi sudah bisa mengajak orang, tentunya harus ada keterbukaan kepada orang itu. Mbak kerja setengah hari, yang dikerjakan ini mau nggak dengan bayaran 50.000? Nah, pagi datang jam 8, jam 12 hanya 4 jam, rezekinya 50.000. Kalau akad salaman kerjakan, dimonitor, diajarin yang bersangkutan sampai menghasilkan kualitas yang diinginkan. Kemudian tips pelatihan pendampingan, bertanyalah sesuai topik ya. Gunakan otak sebelah kanan, gunakan warna-warni seperti Coach Yo membuat presentation deck ini kan berwarna-warni supaya orang tidak bosan ya. Berrepetisi, berulang-ulang karena setiap hari pertama membuat 10 membuat 50 butir bakso. Hari kedua, oh habis, mau dinaikkan 60. Hari ketiga habis, naikin lagi ke 80. Nah, itu selalu repetisi itu dilakukan di dalam berbagai macam dimensi. Duplikasi cara-cara yang jitu dan rekam. Unjukkan tangan, tanya, dan share. Nanti ini ada after sales service-nya dari program platform Entrepreneur Indonesia ini, ada namanya kelas BOB ya, belajar online berwirausaha secara online, nanti dengan Coach Yo dan semuanya bebas biaya. Kalau bingung tanya ya, nanti tinggal Anda semua saya yakin bisa ngikutin kelas ini karena semua orang di negeri ini hampir 180 juta sudah punya HP ya. Kemudian transfer pengetahuan hanya dari Anda memberikan partisipasi 100% dalam pelatihan pendampingan ini, Anda akan dapat 100% juga. Kalau Coach Yo sudah berhasil punya bisnis frozen di rumah bersama istri, Anda juga pasti akan bisa punya bisnis frozen di rumah yang dilakukan oleh Anda sendiri dan bersama keluarga. Kemudian tip berusaha, ini juga sudah ya. Tapi di sesi pemahaman wirausaha, Coach Yo ambilin pokok-pokok sarinya, inti sarinya ya. Ini adalah tip berusaha, rubah pola pikir, change your mindset. Kemudian harus memiliki rasa memiliki ownership, accountable, responsible, ada tanggung jawabnya. Ini OWAR. OWAR itu adalah mendayung. Tapi jangan menjadi pribadi yang bad. Bad itu tidur, blame, excuse, denial ya. Wirausaha hanya sebuah permainan. Berepetisi dalam dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Rencanakan jurnal aktivitas yang berulang. Kalau di perusahaan itu namanya job description, kalau pewirausaha itu harus bikin namanya RAS, Reticular Activating System, atau disebutnya jurnal aktivitas yang berulang. Keluar dari zona nyaman, paham, terlatih, berdoa, dan berzikir jangan ditinggalkan. Membaca doa pagi hari, yaitu doa wirausaha mandiri, supaya Allah mendengar dan membantu mendorong kegiatan produktif yang kita lakukan. Nah, ini kemarin juga sudah masuk ke bagaimana menjadi pribadi unggul, ada 7 poin ya. Jujur, berbadan sehat dan bugar, pemancar energi dan tanggung jawab, cerdik dalam waktu, selalu berkata dan pendengar yang baik, taat beribadah dan berkeyakinan penuh, berorientasi pada proses yang baik dan hasil. Nah, sales mastery ini harus dimiliki seorang pewirausaha. Kendalikan mulut. Jadi mulut itu harus ditata supaya tidak menyakiti orang, tidak menyakitin pelanggan, tidak menyakitin partner yang mensuplai bahan baku. Ini penting supaya kita mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Kendalikan hati Anda, mengendalikan pikiran Anda, selalu berbuat yang terbaik. Dari perbuatan baik kita akan mendatangkan pundi-pundi omset di bisnis kita, insya Allah.
Nah, buat jurnal aktivitas harian yang berulang, ini Reticular Activating System, ini adalah alat bantu Anda untuk mencapai mimpi Anda. Ini adalah kompas ya. Kompas, kalau Anda bingung bangun pagi hari mau ngapain, Anda akan tahu kembali ke laptop. Nah, oh kegiatan saya pagi ini menyusun display yang baik ke outlet-outlet reseller yang sudah di ini mengunjungi reseller apa, pokoknya aktivitas-aktivitas itu Anda harus susun ya. Nah, kemudian psikologi usaha ini bagian daripada summary daripada modul-modul sebelumnya. Di sini ada pendapatan, ada biaya, selisihnya itu adalah keuntungan. Di dalam mencetak pendapatan, di situ ada activity yang namanya penjualan dan pemasaran. Di dalam proses supaya meraih penjualan, ada proses produksi dan pengiriman. Dan ini tentunya harus semua proses harus dilaksanakan dengan sistem yang Anda sudah putuskan atau Anda sudah buat supaya bisnis Anda nanti running by system. Nah, ini ada formula usaha yang kemarin juga sudah disampaikan oleh Coach Yo. Yang hijau-hijau ini adalah mohon maaf, alhamdulillah. Nah, ini yang warna hijau, kita harus mencari leads, jumlah calon pelanggan. Ini baru calon. Baru kita list ya. Setelah kita list bagaimana mendekatinya? Bisa melalui mendatangi, bisa melalui WA, bisa membuat status di WA, bisa chat, dan akhirnya orang melakukan trial ship. Setelah trial ship rasanya enak, dia repeat order. Nah, ini adalah step-step kita mencari calon-calon pelanggan. Bisa tetangga kita, bisa saudara kita, bisa teman-teman reuni kita. Nah, ini semuanya pasti akan kita dapatkan leads tersebut. Kemampuan, kemudian kalau sudah punya listnya, bagaimana kemampuan menjadikan itu pelanggan? Kalau sudah punya pelanggan, bagaimana pelanggan itu supaya repeat order? Kalau sudah repeat order, oh kita sudah punya database pelanggan. Bagaimana dia membeli produk-produk kita yang lain? Nah, di sini pasti akan menambah pendapatan kita. Setelah kita berjalan, nah produk yang kita buat itu harus kita efisiensikan. Kalau satu pentol bakso itu cost-nya 500, bagaimana bisa turun menjadi 450. Nah, ini tentunya akan menambah keuntungan kita. Begitu sesi pemahaman wirausaha, sesimpel itu summary dari beberapa modul sebelumnya, ini Coach Yo sampaikan. Nah, tentunya setelah kita memahami apa pemahaman wirausaha, kita akan belajar bagaimana menemukan ide usaha dengan menggunakan BMC, Business Model Canvas, atau sekarang yang lebih kerennya di Silicon Valley itu sudah berubah sedikit namanya Lean Canvas. Tapi di sesi ini Coach Yo akan memperkenalkan bisnis model Canvas. Kita ikutin modul berikutnya setelah modul yang hari ini. Terima kasih untuk hari ini, pemahaman wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan teriak-teriak kalau lagi rekaman. Sabar aja, semuanya ya juga tahu.